terputus, mohon. طيب فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في التنزيه في نهي التنزيه وفي الأصح في التحريم. Kata beliau, kalau seandainya فإن كان للمكروه, kalau makruh ini memiliki dua jihah yang tidak ada terkait satu dengan yang lainnya, maka kata beliau tanawalahu qat'an. Jadi dia dicakup oleh makruh, si makruh ini. Tentunya fi tanzihi, fi nahyi at-tanzih. Dalam nahyi tanzih wa fil asah fit tahrim. Dan menurut pendapat yang asah katanya dicakup juga dalam kategori nahyi at-tahrim. Contohnya apa? Yang memiliki dua jihad tidak ada kelaziman satu dengan yang lainnya. Contohnya. Nah, kalau ini mungkin katanya dimasuki oleh makruh. Satunya matlub, yang satunya bisa matlubul fi'li, yang satunya matlubul tarki. Bisa tanzih, bisa juga tahrim. Contohnya, misalkan fal asahhu sihhatus salati fi maghsubin wa annahu la yutab. Kata beliau, di antara bentuk penerapan daripada kaidah di atas ini, jadi wahid bisyakh ini kalau dia memiliki dua jihah, dimungkinkan salah satunya itu adalah matlubul fi'li, salah satunya matlubu at-tarki. Matlubu tarki ini bisa tanzih, bisa juga tahrim gitu. Dan satu-satu masing-masing bisa berjalan. Sehingga mereka menghukumi orang yang salat di tempat ini, di tempat yang digosok ini, itu tetap sah sekalipun dia tidak mendapatkan pahala. Ini menurut jumhurul ulama. Nah, dalam kategori ini terjadi khilaf di kalangan ulama itu sendiri. Sebagian mengatakan la tasihhu wala la tasihhu wa tajibul i'adah, katanya. Wajib, tidak sah dan harus diulangi lagi. Nah, ini adalah pendapat Hanabilah yang ma'ruf. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan nggak sah katanya. Tetapi yasqutu talabuha. Dia tidak sah, tapi udah katanya dia gugur, sudah tidak ada tidak dituntut lagi untuk melakukannya. Jadi itu diantara pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang nambah lagi nanti di selanjutnya. Tapi intinya pendapat ulama dalam kasus orang sholat di tempat yang dikuasai tanpa hak ini, itu setidaknya ada beberapa pendapat. Pertama adalah sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Artinya dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi kembali. Cuman dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena sebab dia melakukannya di tempat yang dilarang. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sah dan dia dapat pahala. Jadi dapat pahala karena sholatnya, dapat dosa karena sebab ghosobnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak sah. Wa yasqutu talabu indaha, katanya. Dia sah, cuman sudah tidak diminta lagi untuk melakukannya. Ini ada dua nukilan riwayat ini dari
dari Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Razi. Kalau dalam kitab aslinya yaitu Jam'ul Jawami itu disebutkan la tasihhu wa la yasqutu talabu indaha. Sedangkan Syekhul Islam Zakaria dia menyebutkan la tasih wa yasqutu. Kan beda sekali maknanya. Ya enggak? Syekhul Islam Zakaria mengatakan wa yasqutu talabu at-talabu indaha. Sedangkan As-Subki rahimahullah menyebutkan la tasih wa la yasqutu at-talabu indaha. Artinya enggak gugur kewajiban, enggak sah dan enggak dan dia diminta untuk tetap melakukannya. Apa bedanya dengan pendapat Ahmad? La sihhata wa la suquta. Sama saja berarti. Wallahu alam, sepertinya mungkin dalam cetakan saya ini Jam'ul Jawami ini ada mungkin kesalahan, yaitu syarah jadid Syekh Abdul Karim Dabban. Di sana disebutkan la tasihhu wa la yasqutu talabu indaha. Seharusnya mungkin wallahu alam yang benar adalah wa yasqutu at-talabu indaha. Tayyib. Itu selanjutnya beliau mengatakan wa annal kharija min maghsubin taiban atin biwajibin. Jadi kalau orang keluar dari tempat yang digosok tadi dalam kondisi dia bertaubat dengan keluar dari tempat tersebut, maka dia dianggap telah melakukan kewajiban. Atin biwajibin. Tapi ada pendapat Imam Haramain yang cukup nyentrik ini. Pendapat Imam Haramain dalam masalah ini ada yang cukup nyentrik. Beliau mengatakan huwa murtabikun fil ma'siyah ma'an qita'i taklifin nahyi. Kemudian dikomentari oleh As-Subki wa huwa daqiq, yaitu Tajuddin Subki. Jadi dia katanya murtabikun fil ma'siyah, ay mustabikun. Dia masih seperti orang mengatakan terperak dalam bahasa kita itu, misalkan ada ikan kalau di jaring itu mustabik dalam jaring itu masih seperti dalam jaring atau masih dalam kurungan lah kalau bahasa kita, atau dianggaplah dalam penjara. Dia dianggap masih dalam penjara nih, dalam kemaksiatan. Sekalipun katanya taklifun nahyinya ini sudah tidak ada, sudah terputus. Tadi kan dia ditaklif untuk meninggalkan nih, ketika dia berada dalam tempat yang maksud tadi. Nah sekarang dia sudah keluar, kata Imam Haramain dia masih dalam kemaksiatan, sekalipun taklif nahinya ini sudah terputus. Kata Subki, wahwa daqiq. Wahwa daqiqun. Tapi ini kalam muskil. Kenapa? Karena maksiat ini kan sebenarnya ada karena sebab seseorang melakukan yang dilarang, ya enggak? Atau karena sebab dia meninggalkan sesuatu yang diperintah. Kemudian orang keluar dari yang dilarang dalam kondisi dia bertaubat. Kemudian terputus taklifun nahi. Bagaimana mungkin katanya, bagaimana mungkin secara akal dikatakan dia masih dalam kondisi maksiat bersamaan dengan terputusnya taklifun nahi ini. Ini kan gimana? Bingung juga kita ini dengan pendapat Imam Haramain ini. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu beliau mengatakan wa anna saqita ala nahwi jarihin yaqtuluhu au kuf'ahu yastamirru. Jadi kalau ada orang yang jatuh nih, orang yang terikat, as-saqit. Karena orang jatuh ini ada dua jenis. Ada orang yang jatuh memang tidak ada kudroh bagi dia,
ada yang karena sebab ikhtiar atau ihmal dia. Kalau sebab ikhtiar atau sebab kelalaian dia, maka ini tentunya dia berdosa. Nah, bagaimana kalau seandainya orang jatuh bukan karena sebab ikhtiar dia, bukan sebab karena kelalaian dia, tapi karena dia diikat lalu dijatuhkan, jatuhlah pada seseorang, pada orang yang sedang dalam kondisi terluka misalkan. Sehingga dengan jatuhnya dia itu bisa membunuhnya. Tapi kalaupun aukufahu katanya, kalau dia pindah ke kiri, sama juga. Dia akan membunuh orang yang statusnya sama. Nggak ada yang lebih utama dari keduanya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap di orang yang pertama atau pindah yang kedua? Kata musannif rahimahullah, yastamirru. Dia tetap berada di sana tuh, di korban yang pertama ini, yang dia jatuhi. Karena dia tidak, kalaupun dia bergerak ke kanan atau ke kiri, maka sama saja. Yang di sebelah juga sama, yang sebelahnya juga sama. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat Ghazali. Dia mengatakan udah tawakuf saja ini. Artinya karena bisa saja yang pertama, katanya beliau, dan bisa juga dengan pendapat yang kedua, yang ketiga nih. Ada pendapat yang ketiga mengatakan ya takhayyar. Artinya dia bisa milih. Saat boleh ke kanan bisa di kiri gitu. Karena sama saja dalam hal dorornya. Jadi dia boleh memilih ke salah satunya. Nah, karena menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, keduanya ini memungkinkan pendapatnya. Jadi yang mengatakan dia tetap berada di sana atau boleh memilih kepada salah satunya, kata Ghazali, maka saya lebih baik memilih untuk tawakuf. Tidak ke A dan tidak juga ke B. Atau kata Imam Haramain lah hukmah, udah nggak ada hukum dalam hal ini. Misalkan. Baik, kita lanjutkan lagi apa gimana nih? Apa cukup ikhwah? Oh, ini, tinggal sedikit kita ya. Baik, kita cepatkan ya insya Allah ya. Tapi ini satu masalah saja cukup panjang. Tapi nggak apa-apa. Wal asahhu jawazu taklifi bil muhali mutlaqa wa wuqu'uhu bil muhali li ta'alluqi ilmi Allah bi adami wuqu'ihi faqat. Wal asahhu wuqu'uhu bil muhali li ta'alluqi ilmi Allah bi adami wuqu'ihi faqat wa jawazuhu wal asah katanya jawazuhu bima lam yahsul syartuhu asy-syar'i kal kafiri bil furu'i wa wuqu'uhu wal asahhu wuqu'uhu. Jadi ada beberapa masalah yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang pertama terkait dengan taklif bil muhal. Tentunya antum ketahui perbedaan antara keduanya. Taklif bil muhal dengan at-taklifu al muhal. Taklif bil muhal ini kembali kepada perbuatan, yaitu kepada al-ma'muri bihi atau kepada fi'il itu sendiri. Sedangkan at-taklif al-muhal itu kembali kepada al-ma'mur itu sendiri atau kepada fa'ilnya. Jadi kalau misalkan taklif al-muhal contohnya misalkan taklif al-mayyit. Nah, ini fa'ilnya. Takliful mayyit bil kalam misalkan. Ini kan nggak mungkin karena dia nggak akan mungkin melakukannya. Tapi yang dibicarakan oleh mu'alif di sini terkait dengan at-taklif bil muhal. Boleh nggak katanya? Jadi kita bicara tentang taklif bil muhal ini dari dua sisi. Dari sisi jawaznya dan dari sisi wukuknya. Boleh nggak menurut
akal nih. Dan wuku' itu terkait dengan pernah terjadi apa enggak. Kalau kita ingin lihat, al-asahhu jawazu taklifi bil muhal. At-taklif bil muhal perlu diketahui bahwasanya mayoritas ulama itu membaginya menjadi 3. Atau secara garis besar ada 2. Ada namanya muhal li dzatihi, ada muhal li ghairihi. Kalau kita mau rinci lebih dalam, muhal li dzatihi atau muhal aqlan seperti istima'u dhiddain atau istima'u naqidain dan seterusnya. Ini dinamakan sebagai muhal li dzatihi. Yang kedua, muhal li ghairihi. Nah, muhal li ghairihi ini ada 2 macam. Pertama, ada namanya muhal adatan, seperti seseorang manusia terbang, ini muhal adatan. Atau misalkan seseorang disuruh untuk ngangkat gunung, ini juga toh mecah langit. Nah, ini termasuk di antara muhal adatan. Kemudian yang kedua adalah muhal lita'alluqi ilmillah bi'adami wuku'ihi. Jadi muhal yang terkait dengan ilmu Allah, bahwasanya sesuatu itu tidak akan terjadi. Contohnya adalah imannya orang kafir atau imannya Abu Lahab lah. Gitu. Abu Lahab itu diperintah oleh Allah padahal Allah tahu bahwasanya dia tidak akan beriman. Gitu. Ini namanya muhal li ghairihi. Nah, dari 3 hal ini, yang wuku beneran itu yang mana sih? Apakah muhal li zatihi itu waqi' atau enggak? Muhal li ghairihi yang muhal adatan itu waqi' atau enggak? Atau yang terakhir, muhal yang li ta'alluqi ilmillah bi annahu bi adami wuqu'ihi, ini wuku' atau enggak? Terjadi apa enggak? Nah, yang nomor 3 ini ittifaq ulama bahwasanya itu terjadi. Buktinya, wuku'nya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Abu Lahab, Abu Jahal dan semisalnya untuk beriman. Tapi Allah tahu dia tidak akan beriman. Nah, ta'alluqu ilmillah bi adami wuqu'ihi. Karena kalau seandainya mereka jadi beriman, berarti ilmu Allah berubah menjadi jahal. Ini mustahil. Nah, kalau Al-Isnawi rahimahullah membagi muhal itu jadi 5. 3 yang tadi kita sebutkan ditambah oleh beliau. Ada yang namanya muhal li tarayani mani'in. Jadi muhal karena sebab ada mani'. Contohnya adalah orang yang misalkan lumpuh disuruh jalan. Nah, ini mustahil katanya. Mustahilnya apa? Karena ada mani'. Kemudian yang kelima, atau yang kelima lah, betul. Karena tadi 3 yang pada umumnya, ada yang keempat tadi, muhalli tarayani mani'in, ada yang muhalli intifa'il qudrati alaihi halat taklif wa maqdurun halat imtithal katanya. Jadi muhal muhal intifa'ul qudrah. Jadi muhal intifa'il qudrah, ketiadaan kudrah ketika at-taklif. Jadi ketika ada taklif, muhal seseorang untuk melakukannya. Ketika taklif. Tapi dia mampu untuk dilakukan ketika waktunya sudah. Misalkan nih, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat. Jadi sebelum waktunya, ketika halat taklif, sebelum waktunya kita disuruh sholat, ini muhal. Karena intifa'ul qudrah, ketiadaan kudrah kita melakukannya. Ketika sudah sampai pada waktunya, yaitu ketika sudah waktunya, maka kita lakukan ketika itu menjadi maqdurun alaih. Ini menurut Al-Isnawi rahimahullah, jadi ada 5 macam. Tapi yang populer adalah 3 macam tadi. Nah, kata mu'allif di sini, ini kalangan mayoritas mutakalimin memandang bahwasanya jawazut taklifi bil muhali mutlaqa. Artinya boleh katanya
taklif dengan bil muhali mutlaqah, baik dari sisi li zatihi, taklif bil muhal li zatihi, atau taklif bil muhal li ghairihi. Ini menurut banyak kalangan mutakallimin membolehkan. Namun sebagian mengatakan enggak. Sebagian mengatakan bahwasanya jawazut taklif li zatihi ini enggak boleh. Tapi li ghairihi boleh katanya. Berarti yang di ghairihi contohnya adalah yang muhal adatan. Ini mungkin. Ada yang mengatakan boleh, tetapi pada sesuatu yang terkait dengan ilmu Allah bahwasanya dia tidak akan terjadi. Nah ini diantara pendapat ulama terkait dengan taklif bil muhali. Taib, terkait dengan wuku'uhu bil muhali. Nah, adapun wal asah katanya, wuku'uhu at-taklif, wuku'u taklif bil muhal wal asah, terjadinya dari tiga macam tadi atau yang 5 tadi, yang mana saja? Yaitu kata beliau li ta'alluqi ilmi Allahi bi adami wuku'ihi faqat. Nah, kata beliau, jadi wuku'ut taklif bil muhal ini terjadi yang terkait dengan ilmu Allah saja, bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi. Itu yang pendapat asah. Baik. Beliau lalu mengatakan wa jawazuhu bima lam yahsul syartuhu asy-syar'i wal asahhu, katanya jawazut taklif, boleh mentaklif dengan bima lam yahsul syartuhu asy-syar'i. Jadi boleh nggak kita katanya mentaklif sesuatu hal yang mana bergantung kepada syarat syar'i? Boleh nggak? Kata mu'allif, boleh. Jadi misalkan salat. Syarat sah salat itu mesti harus didahului oleh iman. Mesti didahului oleh iman. Begitu juga puasa, zakat, atau semua furu' ibadah itu sahnya bergantung kepada keimanan. Nah, kata mu'alif wa jawazuhu bima lam yahsul syartuhu asy-syar'i, yaitu jawazut taklif bima lam yahsul, dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut belum terpenuhi syarat syar'inya. Jadi maksudnya di sini adalah masalah furu'. Contohnya kal kafiri bil furu'i wal asahhu wuqu'uhu, katanya. Seperti seorang yang kafir ditaklif dengan furu'. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, katanya. Nah, takdzib yaumiddin kafir atau tidak kafir? Kafir. Berarti di samping dia diazab dengan kekafirannya, juga dia diazab dengan meninggalkan hal-hal yang wajib ini, yang merupakan furu'uddin, kata ulama.
wa wuqu'uhu wal asahhu wuqu'uhu. Kata beliau, yang asah adalah wuqu'ut taklif bil kafiri. Jadi orang kafir itu ditaklif. Itu pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Taib, kalau kita katakan bahwasanya takliful kafir itu adalah waqi', terjadi, maka apa sih faedahnya? Apakah ada faedahnya di dunia maupun di akhirat? Kalau di akhirat jelas, dia nanti akan diazab, di samping karena dia meninggalkan iman, dia juga akan diazab karena sebab dia meninggalkan perintah, kan gitu. Lalu di dunia apakah mungkin? Apa sih asarnya atau implikasinya dari takliful kafir ini bil furu'? Sebagian ulama ada yang menyebutkan beberapa furu' yang terkait dengan takliful kafiri bil furu'. Di antaranya adalah wanita nih. Kalau kita punya, misalkan ada wanitanya adalah kitabiyah. Wanitanya kitabiyah. Dia berhubungan lalu mandi. Nah, mandinya ini cukup melegalkan antum untuk mendatanginya kembali, kan gitu. Artinya sah. Kita anggap sah. Nonton main bola di Baik. kenapa Lalu beliau mengatakan, lihat aja. sepertinya sudah berapa ini? ya doang apa main La taklifa illa bi fi'li fa qala bi fi nahyi al-kafu al-intihau fil asl. Baik, karena ini sepertinya sudah cukup malam. Kasihan antum, di Indonesia sudah cukup malam, insyaallah. Mudah-mudahan pengen minum insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Enggak lah, Barangkali mungkin belum ada yang ingin selesai. ditanyakan sebelum kita tutup. Tinggal 10 menit Tafadhol. lagi. Enggak, udah dari tadi, jam 9. oh baru mulai lama Tafadhol, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup Indo nggak sih itu dari kajian kita pada malam hari Paham. ini. Udah keren banget. Gak ada yang ikhwah? ini Keren. Ada, Ustaz, insyaallah. Tafadhol. udah ini ada mau apa mana pas Tafadhol, kalau ada yang ingin ditanyakan buka sebelum kita tutup. udah ada yang buka Masya Allah. mau nggak Waalaikumsalam. Kalau contoh untuk taklif bil muhal yang lidzatihi itu contohnya yang gimana, Ustaz? Istima'u biddain Pecahin atau lagi. istima'u naqidain. Misalkan kita katakan fulan ada dan fulan tidak ada dalam satu waktu. Itu lidzatihi. Atau misalkan takdiru syarik lillah, misalkan. Apakah ada sekutu selain daripada Allah? Ada. Karena kalau kita katakan ada sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama saja mengatakan Allah pingin A, syariknya pingin B. Maka akan hancur dunia ini, kan gitu. Maka mustahil lidzatihi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki syarik yang lain. Nah, ini termasuk dia muhal lidzatihi. Atau misalkan orang katakan di muhal lidzatihi, misalkan al-asghar akbaru min al-juz'u akbaru minal kulli. Ini logis enggak? Atau misalkan al-wahid akbaru minal itsnain. Tidak logis.
Nah, ini termasuk lidzati. Bedanya dengan di ghairihi adatan. Bedanya dengan li ghairihi, jadi misalkan adatan seseorang, mungkin nggak itu terjadi? Misalkan seorang manusia bisa mengangkat gunung. Kalau kita lihat dari sisi mungkin dan tidaknya, bisa mungkin saja Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan Punya sehingga mie nggak sih? dia bisa mengangkat gunung tersebut. Seperti Nabi Shallallahu alaihi Kamu wasallam yang bisa bikin, Sa? membelah bulan. Padahal menurut ada yang berlaku itu tidak mungkin seorang manusia bisa membelah bulan, kan gitu. Nggak bisa. Atau terbang nggak mungkin manusia pada umumnya. Jadi kalau lizatihi itu memang murni, tidak akan mungkin itu akan terjadi. Tetapi kalau yang adatan itu ada celah, sesuatu itu bisa terjadi, tapi dengan sesuatu yang lain. Dia tidak bisa terjadi, kenapa? Karena sebab lainnya. Yaitu sebab memang karena manusia pada umumnya tidak ada kemampuan untuk terbang. Tidak ada kemampuan untuk mengangkat gunung yang besar seperti itu karena kekuatannya tidak seperti itu. Atau bisa naik ke atas langit misalkan tanpa apapun. Ini kalau berdasarkan sunnah berlaku atau ada kebiasaan manusia berlaku, hal itu tidak bisa terjadi. Maka dikatakan itu muhal li ghairihi, bukan muhal li dzatihi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi boleh disimpulkan kalau untuk yang lidzatihi tadi dia tuh mustahil secara adat sama Habis. akal ya. Adapun yang li ghairihi tadi Nggak punya mie lagi. mustahil secara adat tapi tidak mustahil secara akal ya. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Tadi ingin bertanya mengenai gosip tadi. Iya. Kira-kira gimana Pak hukumnya dari beberapa pendapat tersebut termasuk Imam Haramain tadi? Kalau gosop bisa terkait dengan orang yang sholat di tempat yang maksub, itu pertanyaan antum. Kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat jumhurul ulama bahwasanya orang yang sholat di tempat yang maksub, karena hal ini terkait dengan wahid bisyakhsi lahu jihatan. Jadi sholat itu sendiri merupakan jihad tersendiri, dan ghasab itu jihad tersendiri. Maka sholatnya dianggap sah, akan tetapi karena sebab dia melakukan ghasab ini menjadi tidak mendapatkan pahala, seperti impas lah. Ini mayoritas ulama mengatakan demikian. Lalu ketika dia keluar dari tempat tersebut, maka tentunya logisnya dia keluar dalam kondisi bertaubat, maka dia sudah inqita' anhu taklifun nahi. Otomatis dia telah terputus dari taklif nahi itu sendiri, sehingga tidak bisa dihukumi seseorang tetap berdosa sekalipun dia telah keluar dan bertobat dari dosa tersebut. Tapi menurut Imam Haramain itu tetap mengikuti, kata Imam Haramain,
dia tetap dalam Kalau dosa karena sebab awal masuknya dia dalam dosa tersebut. Itu kata Imam Haromain. Tapi ini muskil seperti kata saya tadi. Bagaimana orang yang sudah keluar dengan bertobat masih dianggap terus membawa dosa? Karena sebab masuk di tempat yang haram tadi. Sedangkan sekarang dia sudah di tempat yang halal. Masa dia terus dibawa ini keharaman tersebut ke tempat yang sudah halal? Nah ini kan muskil. Sehingga kalau keluar gimana? Sehingga yang tepat wallahu a'lam sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat para jumhur ulama. Dia tetap berdosa kalau masih berada di tempat tersebut. Ketika dia keluar, maka dia kalau dia keluar nih dalam kondisi bertaubat, maka tentunya dia tidak berdosa. Jadi dosanya yang tadi itu sudah berhenti di sana saja. Sekarang sudah berubah kondisinya. Kenapa sih, Bi? Yang hitam. Baik, itu barangkali. Yang hitam, yang hitam. Ada pertanyaan lagi? Enggak, yang hitam teh. Yang hitam itu, Bi. Kalau yang hitam itu apa, Bi? Ayo ikhwah, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Sepertinya cukup ya. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Jazakumullah khairan katsira. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah apa ini? La taklifa illa bi fi'lin insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.